muslimat rahimakumullah azza wa jalla. Oleh karenanya penting bagi kita sekalian untuk mempelajari apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang menjadi penghuni surga, yang menjadi ahlul jannah, yang menjadi wanita mulia di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sekali tentang sifat-sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang wanita muslimah yang menunjukkan kesalehannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat dan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beberapa ayat Al-Quran Karim yang menjelaskan tentang sifat-sifat seorang wanita muslimah. Ma'asyiral nisa rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Fas-salihatu, wanita-wanita yang salihah. Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Siapakah yang patut untuk disebut sebagai seorang wanita muslimah yang salihah? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua sifat yang utama. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang wanita salihah adalah yang qanitatun. Wanita yang qanitat. Apa yang dimaksud wanita yang qanitat? Qanitat itu berasal dari kata al-qunut. Yang dimaksud adalah al-munawamatu ala ta'atillahi azza wa jalla wal iltizamu bi'ibadati rabbih azza wa jalla. Senantiasa memelihara ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memelihara ibadahnya. Komitmen konsisten terus menerus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah maka dia segera menjalankannya dan menegakkannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia segera meninggalkannya. Ini ciri seorang wanita yang disebut qanitatun. Wanita-wanita yang memiliki sifat qunut, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri hanya kepadanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah maka dia segera menjalankan. Allah memerintahkan kepada seorang wanita muslimah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sama seperti perintah yang diberikan pada kaum lelaki. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan bagi kaum muslimat untuk menutup auratnya, untuk memelihara kehormatannya, untuk menjaga diri agar dia senantiasa menjadi seorang wanita yang afifat,
yang mulia, yang jauh dari sifat-sifat yang rendah, yang hina. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yaitu wanita-wanita yang senantiasa menjaga dan memelihara hak-hak suaminya ketika suaminya tidak berada di sisinya, maka dia selalu menjaga kehormatan suaminya, tidak menyebutkan kejelekan suaminya pada orang lain, tidak merendahkan suaminya kepada orang lain, dan dia senantiasa memelihara dan menjaga apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Anak-anaknya dipelihara, hartanya dijaga, sehingga suaminya ketika meninggalkan istrinya dan meninggalkan keluarganya, suami ini merasa tenang karena ada yang menjaganya, ada yang mengarahkannya pada kebaikan, yaitu seorang wanita sebagai istri, sebagai zaujah yang taat kepada Allah, demikian pula taat kepada suaminya. Maka ini dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang wanita muslimah. Termasuk di antara sifat qanitat, sifat ketundukan seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan syariat, mengamalkan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa saja yang diwajibkan di dalam agama Allah Azza wa Jalla, termasuk di antaranya menegakkan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dan taat kepada suaminya. Barang siapa seorang wanita apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada suaminya, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah, surga dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Hadis yang sangat indah sekali menjelaskan tentang keutamaan seorang wanita yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita itu telah menegakkan salat 5 waktunya, wa qamat syahraha, dan dia telah berpuasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan dia senantiasa memelihara kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, maka dia mendapatkan jaminan al-jannah dari 8 pintu mana saja yang dia inginkan untuk dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Amalan yang sedikit akan tetapi mendapatkan keutamaan dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis
yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati thamaniyati shi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita telah menegakkan salat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan senantiasa memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka pada yaumul qiyamah dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah. Amalan yang sedikit namun mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa menjadi seorang wanita muslimah itu bukanlah satu hal yang sulit. Itu hal yang mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang sekali secara kenyataan justru kita melihat banyak dari kalangan para wanita yang tidak mampu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyedihkan. Ibadahnya tidak diperhatikan. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya tidak diperhatikan. Apalagi biasanya seorang wanita apabila telah datang bulan dia mengalami masa haid beberapa hari, kemudian setelah itu dia pun sudah dalam keadaan bersih. Tapi karena dia sekian hari tidak menjalankan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka timbullah rasa malas. Padahal dia sudah dalam keadaan suci. Ya, sholatnya nantilah. Padahal dia sudah dalam keadaan suci, telah selesai dari masa haidnya. Tapi dia menunda sholatnya dan bahkan dia meninggalkan sholatnya karena terbiasa sekian hari dia tidak mengerjakan sholat. Hati-hati wahai para wanita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang keadaan para wanita, di manakah mereka dan keberadaan mereka nanti pada yaumul qiyamah di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridu an-nar fa ra'aytu akthar ahliha an-nisa." Aku telah diperlihatkan neraka dan aku melihat penghuni yang terbanyak di dalam neraka itu adalah para wanita. La ilaha illallah. Mengapa justru para wanita yang menjadi penghuni terbanyak di dalam neraka? Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini sangat mudah untuk mereka amalkan. Jika dia telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, taat kepada suaminya, mendapatkan jaminan dari Allah, masuklah kamu ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang kamu kehendaki. Mudah.
tidak sulit. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita? Siapa penghuni neraka yang paling banyak? Wanita. Penghuni surga yang paling banyak? Siapa? Orang miskin. Penghuni surga yang terbanyak adalah, karena saya tidak bisa bertanya kepada wanita, ya tanyalah kepada para lelaki yang di hadapan saya. Laki-laki. Penghuni terbanyak neraka wanita. Penghuni terbanyak di dalam surga wanita. Wanita juga. Kenapa? Kenapa Pak? Senang buat ibadah. Senang dapat pahala. Karena di dalam surga itu tidak ada laki-laki bujang. Ya rugi masuk surga masih bujang. Ya betul. Tidak ada lah. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga itu minimal dapatnya 2 istri bidadari. Minimal. Dapat 2, nggak ada yang dapat 1. Nah, jadi di dalam surga itu semua laki-laki poligami. Tahu poligami? Ini poligami. Iya. Nah, itu minimal 2. Di antara mereka ada yang lebih dari 2. Seperti seorang yang meninggal dalam peperangan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa bidadarinya? 72. Nah, satu aja kalau dipikir di dunia satu aja sudah cukup. 72. Nah, dari mana wanita-wanita seperti ini? Mereka, di antara mereka ada yang dari dunia, ya, dan ada pula yang memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam al-jannah, menjadi pelayan-pelayan ahli jannah. Jadi ma'asyiran nisa rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa aku melihat mayoritas atau kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayaturna billah, apakah mereka ini orang-orang yang kafir kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah SAW, la, bukan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashir. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at fika shay' qalat wallahi ma ra'aytu fika khairan qattu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka itu bukan kufur kepada Allah, akan tetapi mereka ini wanita-wanita yang kufur kepada kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka ini orang-orang yang suka mengingkari suami. Orang ini adalah orang yang suka bertengkar dengan suaminya. Apabila engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, lalu ada satu saja kesalahan kamu sebagai suami, sepanjang tahun kamu berbuat baik kepadanya, kemudian dia melihat satu saja kesalahan kamu, maka wanita ini mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan pada diri. Sepanjang tahun berbuat kebaikan dengan satu kesalahan, seakan-akan kebaikan itu hilang semua, dilupakan. Ya. Ada kata pepatah Indonesia, saya tak tahu kalau di Malaysia
ada nilai setitik rusak susu sebelah sama. Nah, ya. Hujan sehari menghapuskan kemarau sepanjang tahun. Ini subhanallah, satu kesalahan ini tanda-tanda seorang wanita yang menjadi ahlun nar, penghuni neraka. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiran nisa, hafizakumullah, hati-hati dari pengaruh syaitan. Jadilah seorang wanita yang salihah. Apabila Anda termasuk di antara seorang yang telah berkeluarga, maka jadilah seorang istri yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya selama bukan dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan pengaruh syaitan. Syaitan ini akan merusak hubungan di antara rumah tangga. Syaitan ini akan selalu mengarahkan kepada seorang wanita untuk memalingkan suaminya dari jalan Allah. Apabila suaminya istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara wanita ini tetap mengikuti jalan syaitan, maka yang terjadi adalah pertikaian, yang terjadi adalah pertengkaran, dan dapat berakibat permusuhan, dan mungkin diakhiri dengan perceraian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yada'u 'arsyahu 'ala al-ma'." Sesungguhnya iblis itu dia meletakkan arasnya, kekuasaannya itu di atas air. Di atas air. Loh, di mana ya? Kerajaan iblis itu di atas air, daerah mana? Hah? Ada yang mengatakan kerajaan iblis itu ada di segitiga Bermuda. Betelek Bermuda, pernah dengar? Katanya setiap kapal yang lewat itu mesti hilang. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu saja, lebih baik jangan menerka-nerka sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kerajaan iblis itu ada di atas air. Di mana? Wallahu a'lam. Nah, dari kerajaan iblis inilah iblis itu mengirimkan bala tentaranya, syaitan-syaitannya, ifrit-ifritnya dikirim ya ke berbagai penjuru dunia. Tsumma yab'atsu sarayahu. Lalu kemudian dia mengirimkan ya bala tentaranya. Tujuannya tentu untuk merusak. Jadi setelah dididik di kerajaan iblis, mereka ini ya dikirim sebagai dai, ustaz-ustaz sesat. Dikirim sebagai dai yang lulus dari didikan iblis. Untuk melihat siapa di antara mereka yang sukses menjadi syaitan. Semakin besar kerusakannya, maka semakin nampak keberhasilan dia menjadi syaitan, pimpinannya para syaitan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar godaannya dan fitnahnya kepada jin dan manusia.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajibu ahaduhum, salah seorang di antara syaitan itu setelah dia dikirim, ya tentu kembali lagi laporan kepada iblis. Tadi iblis selalu memantau, ya, murid-muridnya. Kamu apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Itu terus dipantau oleh iblis. Maka salah seorang datang, lalu dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza. Aku telah melakukan ini dan itu. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Ini godaan kamu itu masih kecil, tidak berarti. Saya suruh belajar lagi. Ya. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Lalu salah seorang mereka mengatakan ketika dia datang, lalu dia mengabarkan kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan keluarga itu hingga aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Fayudni minhu, lalu kemudian iblis pun memanggilnya agar kemudian syaitan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri ini mendekat kepada iblis. Lalu kemudian iblis mengatakan kepadanya, ni'ma anta, kamulah yang terbaik. Lulus ujian menjadi da'i ila dhalal. Fayaltazimuhu. Lalu kemudian setelah itu dipeluklah oleh iblis. Ya, diangkat menjadi penasehatnya kan, sebagai orang dekatnya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ini? Faedah yang terpenting dalam hal ini terkhusus bagi mereka yang telah berumah tangga. Pelihara keluarga itu baik-baik. Jaga baik-baik keluarga itu, penting. Agar kemudian keluarga itu dibangun di atas keluarga sakinah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang senantiasa mereka saling mengingatkan ketika ada salah seorang di antara mereka yang bersalah, bukan saling menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nasihat itu perlu dalam rumah tangga. Nasihat itu wajib untuk ditegakkan dalam rumah tangga. Jangan kita mengatakan, loh, kalau sudah menjadi ahlu sunnah, suami salafi, istri salafiyah, bebas, sudah selesai, ya, lewat masa ujian. Oh tidak, semakin besar ujiannya ketika menempuh jenjang rumah tangga. Maka dibutuhkan nasihat, dibutuhkan untuk saling mengingatkan, ya. At-tawasi bil haqq, at-tawasi bis sabr. Ya. Kapan salah satu di antara suami istri ini tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rusaklah rumah tangga. Bagaimana mungkin akan terbina rumah tangga sakinah kalau kemudian seorang istri bangun di malam hari, lalu dia tidak melihat suaminya di sisinya. Ternyata suami datang telat, datangnya jam 1 malam, pulang dari luar dalam keadaan sempoyongan, mabuk. Gimana mungkin akan baik rumah tangga? Atau sebaliknya, apakah mungkin terbina rumah tangga sakinah ketika seorang lelaki sibuk beribadah di malam hari, menunggu istrinya datang dari luar, datangnya tengah malam. Nah, kuntilanak apa datang tengah malam? Kuntilanak. Kuntilanak. Pontianak. Astagfirullah. Nah, ya, pulang, la ilaha illallah, tidak menutup Allah, ya.
tercium bau wangi dari tubuhnya. Ini wanita yang musibah, fajirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'farat famarrat 'ala al-qawm liyajidu rihaha fa hiya kadza wa kadza." Yani tadi, siapa saja seorang wanita apabila dia memakai wangi-wangian lalu dia keluar rumah sehingga baunya itu dicium oleh orang-orang yang ada di dekatnya, mereka mencium bau yang keluar dari tubuhnya, maka wanita itu begini dan begitu. Maksudnya wanita ini wanita berzina. Waliyahullah. Maka pelihara diri, pelihara rumah tangga. Dalam riwayat Abu Dawud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu imra'an qama min al-lail فأيقظ امرأته فإن أبت رش في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجهه الماء." Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada seorang lelaki, dia bangun di malam hari hendak mengerjakan salat tahajud qiyamul lail, lalu dia melihat istrinya masih tidur, lalu dia bangunkan istrinya. Apabila istrinya akan bangun, maka dipercikkan ke wajahnya itu air sehingga istrinya pun bangun dari tidurnya. Allah merahmati keluarga yang seperti itu. Dan Allah merahmati seorang wanita, dia bangun di malam hari untuk qiyamul lail, lalu dia melihat suaminya masih tidur, maka dia bangunkan suaminya. Jika suaminya akan untuk bangun, diperciumkan ke wajahnya itu air, bangunlah suaminya, lalu mereka pun mengerjakan sholatul lail. Nikmatnya keluarga yang seperti ini. Ya. Tapi ada juga ketika seorang suami membangunkan istrinya, diperciumkan ke wajahnya air, tambah marah. Ya, semakin marah. Kenapa kamu perciumkan wajah saya? Urus dirimu sendiri, sholat sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ini pengertian dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Di antara ciri-ciri seorang wanita yang salihah dan seorang istri yang salihah adalah senantiasa membuat perasaan suami itu senang, memasukkan perasaan gembira kepada suami. Kenapa? Suaminya ketika melihatnya selalu timbul rasa senang kepadanya. Ya. Wanita itu, ma'asyiral nisa wa ma'asyiral muslimin. Pembahasannya ini sebenarnya untuk para wanita karena ada laki-laki ya meluas. Nah, wanita itu yang membahagiakan suami bukan keindahannya, bukan tampangnya, bukan kecantikannya. Nah, yang membahagiakan suami. Berapa banyak kita melihat bahkan dari kalangan artis-artis, binatang-binatang film. Kebanyakan mereka itu, kalau dilihat, masya Allah, cantik-cantiknya mereka. Tapi menikah tak bertahan lama, cerai lagi. Ya. Selesai ini ada lagi kasus cerai lagi. Selesai ini kasus cerai lagi. Padahal kalau dilihat, masya Allah, cantik mereka. Ya. Kalau dibandingkan dengan wanita-wanita yang biasa yang bukan dari kalangan artis dan binatang film itu, ya, tidak ada bandingannya. Tapi subhanallah, ternyata dalam keluarganya tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan.
yang terjadi pertengkaran, permusuhan. Ternyata kecantikan bukan satu-satunya yang bisa membahagiakan seorang suami. Akan tapi yang membahagiakan suami itu adalah kesolehan seorang wanita. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'at li arba, wanita itu dinikahi karena salah satu dari 4 hal. Apa saja? Wanita dinikahi kenapa? Latar belakang. Li maliha, karena hartanya. Wali nasabiha, karena nasab keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW, "Fanfar bidati din tarjada." Pilih wanita yang memiliki agama. Kalau tidak, rugi kamu. Celaka. Pilih wanita yang punya agama. Ini yang paling utama. Ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita, yang pertama kamu tanyakan adalah bagaimana agama. Oh, dia itu fulana Ahlus Sunnah, itu salafiyah. Belum cukup. Salafiyah belum tentu baik. Gimana akhlaknya? Itu betul. Salafiyah ya bagus, baik. Di antara kebaikan, tapi teliti lebih dalam lagi. Gimana dia dalam bermuamalah, bergaul dengan teman-temannya? Bagusnya akhlaknya. Siapa teman-temannya? Tanyakan. Cari gimana? Ya. Dalam pergaulan. Kalau kita sudah yakin bahwa agamanya baik, baru setelah itu carilah alternatif yang lain, pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan selera Anda. Selera masing-masing. Ya. Mau lihat, mau milih wanita yang punya kecantikan, silakan. Tapi yang pertama dulu lihat agamanya dulu. Mau memilih wanita yang punya nasab keturunan yang darahnya biru atau hijau, coklat, putih dan yang lainnya, boleh, silakan. Yang penting sehat. Ya, darah biru ya tidak sehat, apalagi darahnya putih. Nah, ya tidak marah, tapi pilih dulu agamanya. Kemudian setelah itu alternatif yang lain. Karena agama inilah akan menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, lihat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW ditanya, "Ayyun nisa'i khairun?" Siapakah wanita yang terbaik? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allati tasurruhu idza nadhara." Wanita yang terbaik adalah yang menggembirakan kamu ketika kamu melihatnya. Wa tuti'uhu idza amara, dan yang taat kepadamu ketika kamu memerintahkan dia. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakra, dan dia tidak pernah menyelisihi suaminya pada dirinya. Demikian pula berkenan tentang hartanya dengan hal-hal yang dibenci oleh suami. 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wanita yang terbaik ketika engkau melihatnya, kamu selalu merasa senang sekali, gembira. Subhanallah, istri saya ini betul-betul saleh. Ya. Sejuk hatinya ketika memandangnya. Nah, perasaan itu senang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan para wanita itu untuk selalu bersiap menghadapi suaminya. Ya. Nah, jangan sampai seorang istri ketika bertemu dengan suaminya dalam keadaan istrinya tidak siap, tidak punya persiapan.
Seorang suami datang dari jauh perjalanan safari, ya, datang dari Malaysia jauh-jauh sudah sekian hari, harus pulang. Nah, kembali pada keluarga, ya. Nah, jangan mengetuk pintu keluarga apabila kita tidak memberi berita terlebih dahulu. Apa kata Nabi SAW? Hatta tantashita sya'ibah wa tuhiddal muhibbah. Agar kemudian seorang istri itu menyisir rambutnya dan menghilangkan sesuatu yang ada di tubuhnya perlu untuk dihilangkan. Ya, maksudnya apa? Agar wanita bersiap. Jangan sampai suaminya sekian hari datang, tentunya dia rindu pada keluarganya. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, atau seorang wanita ini istrinya bukan seorang wanita yang solehah. Ketika suaminya datang, ya dibukakan pintu seperti itu. Ketika suaminya masuk, dia melihat istrinya tidak punya persiapan, bau yang keluar dari tubuhnya tidak sedap, rambutnya berantakan seperti genderuwo, ya, hah? Apa? Itulah. Nah, maka ini masyaallah bukan ciri-ciri seorang wanita yang soleh. Asar ya. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahkan kepada sesuatu. Dan yang ketiga, yang tidak pernah menyelisihi suami. Tidak pernah menyelisihi suami. Ada hal-hal suami butuh, suami memerlukan bantuan dari istrinya, maka istrinya pun membantu. Dia punya harta yang lebih diberikan kepada suami. Yang jelas di sini ma'asyiral nisa, kewajiban antum adalah senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suami dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira insyaallah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini, dan sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, namun insyaallah taala dalam waktu Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita kembali bertemu. Wallahu ta'ala